Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan rahmat dan karunia kepada kita pagi hari ini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ajaran Islam laksana untaian rantai yang tak terputus. Dia tersambung ibarat gerbong, dia tersambung dengan satu lokomotif. Dan kita semua ada di gerbong terakhir di akhir zaman ini. Yang mudah-mudahan gerbong terakhir ini tersambung dengan gerbong yang lain yang ada di depan kita, yang kemudian tersambung sampai ke lokomotifnya yang pertama. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 25 berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah. Lalu kemudian baginda Nabi juga bersabda, "Afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah." Zikir yang paling utama yang dibacakan oleh diriku dan oleh para nabi sebelum diriku adalah ucapan la ilaha illallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam Quran di surat Al-Anbiya tadi maupun dalam hadis yang baginda Nabi sampaikan bahwa ucapan tauhid baik secara zahir maupun batin, secara lafziah maupun maknawiyah adalah rangkaian untaian yang mengikat akidah dari awal mula manusia ada, yaitu Nabi Adam alaihissalam hingga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diteruskan oleh umatnya hingga akhir zaman. Pak Ustaz, bagaimana itu Nabi Adam? Kok ucapannya begitu? Sama Pak. Dalam surah Al-Baqarah, tatkala Nabi Adam melakukan satu kesalahan, terkena bujuk rayu setan, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk turun dari surganya Allah ke muka bumi. Tapi sebelum turun, dalam Al-Baqarah itu disampaikan, "Fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi." Maka diajarkan, fatalaqqa ditalkinkan, ditalaki. Adamu mir rabbih, Nabi Adam itu dari Tuhannya apa? Fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi. Kalimat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Sebahagian mufassir menyebutkan kalimat yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Adam, yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam adalah satu kalimat doa. Yang kalimat doa itu adalah Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi sebahagian mufassir mengatakan kalimat untuk kembali kepada Allah itu adalah kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Ibnu Katsir menafsirkan surah Al-Anbiya ayat 25 mengatakan bahwa setiap kitab suci yang diturunkan kepada setiap nabi yang diutus, semuanya menyuarakan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Setiap nabi yang diutus Allah mengajak untuk beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya
dengan sesuatu apapun. Bahkan fitrah manusia, ini fitrah kita ini, di alam sebelum kita turun ke muka bumi. Dalam surah Al-A'raf ayat 172, Allah Subhanahu wa taala menginformasikan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in akhadha rabbuka min bani Adam min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ingat ketika Tuhanmu mengambil anak cucu keturunan Adam dari tulang punggung duhurihim dzurriyyatahum, keturunannya semua, wa ashhaduhum ala anfusihim, disaksikan oleh diri mereka. Apa persaksiannya? Kata Allah, alastu bi rabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Kita semua di alam ruh itu menjawab, qalu bala syahidna, benar ya Allah, Engkau adalah Tuhanku dan aku menyaksikan. Kita di alam ruh pernah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Lalu bahasanya percaya dengan itu. Baik, sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu semua, Bapak Ibu pernah enggak punya memori tinggal di alam rahim ini? Saya yakin saya dan semua yang hadir di sini lahir dari rahim ini, kecuali ada yang lahir langsung. Semuanya pernah tinggal di alam rahim. Tapi memori di alam rahim sedikit pun kita tidak mememorinya itu. Tidak ada memori itu. Padahal kita semua pernah tinggal di alam rahim 9 bulan lamanya. Oleh karena itu Allah kasih informasi lagi. Dalam surah An-Nahl Allah kasih informasi. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an. Allah lah yang mengeluarkan engkau dari perut rahim ibu. Min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an. Begitu keluar dari muka bumi ke muka bumi, la ta'lamuna syai'an, kita enggak mengetahui apa-apa. Ketidaktahuan kita terhadap peristiwa kita di alam rahim sama peristiwanya dengan ketidaktahuan kita, lupa ingatan kita kepada di alam ruh dulu. Ketika Allah tanya alastu bi rabbikum, kita menjawab ketika itu qalu bala syahidna. Maka kemudian Allah berikan ilmu pengetahuan kepada kita dengan apa? Ilmu pengetahuan dengan Arab. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Diberilah instrumen itu, instrumen pendengaran, penglihatan, dan hati. Sam'a, pendengaran, disebutkan dalam surah An-Nahl itu pertama kali sebelum basar, sebelum penglihatan. Ternyata bayi yang baru lahir, instrumen yang paling pertama berfungsi adalah pendengaran. Oleh karena itu, bayi yang baru lahir disunahkan untuk diazankan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, diazan di sebelah telinga sebelah kanan, lalu telinga sebelah kirinya diqomah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bayi ketika lahir, baru lahir, seminggu pertama belum bisa melihat, tapi mendengar sudah. Bahkan fungsi pendengaran itu sudah berfungsi ketika ada di alam rahim. Pendengaran. Sam'a wal absara wal afidah. Kalau sam'a diambil dari ambil katanya dengan mufrad, kata tunggal. Apa maknanya? Suara-suara yang banyak ini, suara kipas, suara jam, suara AC, semuanya bisa kita dengar dalam satu kali pendengaran. Tapi kalau penglihatan, kalau saya lihat ke sini, maka ke sana nggak kelihatan. Saya lihat ke sana, di sini dan di sana nggak kelihatan. Maka dibuat dalam bentuk jamak, absor. Sama dengan aqidah. Aqidah juga dibuat dalam bentuk majmuk, dalam bentuk kalimat majmuk yang maknanya adalah aneka hati. Hati
Dalam makna yang lain, hati itu berlapis. Lapisan pertama disebut sadar. Lapisan di dalam sadar itu adalah qalbu. Lapisan di dalam qalbu itu adalah iman. Lapisan di dalam kuat itu adalah sirr. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah. Begitu kelanjutan ayat itu. Ada yang ayat yang sama apabila man tasbihun dalam surah An-Nur. Dalam surah An-Nahl itu la'allakum tashkurun, agar engkau bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena ternyata banyak manusia yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Pak Bu, lawan dari syukur itu agak berat sedikit. Lawan dari syukur itu adalah kufur. Maka Allah mengingatkan dua perkara dalam kehidupan manusia ini yang seringkali dilupakan oleh manusia itu adalah syukur. Dan yang satu lagi yang sering dilupakan oleh manusia itu adalah zikir. Ingat, lawan dari ingat apa? Lupa. Zikir lawannya dalam bahasa Arab ghaflah, lalai. Maka ada satu ayat yang indah yang sering saya baca juga. Alladzi ja'ala lakumul laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Yang menjadikan pergantian malam dan siang agar aku mengetahui, agar diketahui siapa orang yang mau ingat kepada Allah, yang mau berzikir kepada Allah, dan siapa manusia yang syukur. Banyak orang yang lupa bersyukur. Sedikit sekali orang yang bersyukur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali ke soal tauhid tadi, kembali ke soal la ilaha illallah tadi, bahwa seluruh nabi termasuk juga baginda Nabi Muhammad SAW mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Gerbongnya itu, gerbong lokomotifnya itu la ilaha illallah. Sehingga kita di akhir zaman yang gerbong terakhir ini, kira-kira ada nggak itu? Kalau tidak ada itu, sangat riskan. Kita tidak akan terbawa, kita tertinggal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan tegas Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah An-Nahl ayat ke-36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat, yang aku perintahkan untuk menyerukan sembahlah Allah jalla wa'ala. Jadi intinya itu. Lalu dalam surah Al-A'raf ayat ke-59, Allah memberikan satu informasi kepada kita tentang Nabi Nuh dan umatnya. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sungguh kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia menyeru, wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada Tuhan bagimu selain Dia. Jadi seruan Nabi Nuh itu adalah seruan untuk menyembah Allah dan untuk memurnikan ketaatan kepadanya. Ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah, tak ada Tuhan bagimu selain Dia. Nabi Nuh. Tapi umat Nabi Nuh sebahagian besar mengingkari ini, tidak percaya dengan Allah, sebagian besar kaum Nabi Nuh. Maka kemudian diberikanlah azab yang sangat besar, habis kaum Nabi Nuh.
Lalu kemudian masih dalam surah yang sama ayat 65, masih dalam surah Al-A'raf ayat ke-65. Wa ila 'ad akhahum Hud. Juga demikian disampaikan kepada kaum Ad. Kaumnya siapa ini? Kaumnya Nabi Hud. Apa kata Nabi Hud? Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kalimatnya sama dengan apa yang diucapkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Hud juga menyerukan umatnya untuk apa? Untuk menyembah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Lalu kemudian di ayat ke-73 surah yang sama, wa ila Samud akhahum Shalih. Diserukan juga kepada kaum Samud, kaumnya Nabi Shalih. Apa kata Nabi Shalih? Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sama, kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Hud dan kaumnya Nabi Shalih diberi informasi tentang tauhid ini. Tapi apa yang terjadi? Dalam surah Al-Haqqah dikatakan, surah Al-Haqqah tentang kiamat. Al-Haqqah mal-Haqqah wa ma adraka mal-Haqqah. Kadzabat Samud wa 'ad. Kaum Samud dan kaum Ad itu kadzabat, mendustakan tauhid. Dan percaya kepada Nabi Shalih dan percaya kepada Nabi. Samud maka kemudian kaum Samud itu diberikan hukuman. Hukumannya apa? Bitoghiyah, dengan satu teriakan. Teriakan yang menggelegar menyebabkan kaum Samud itu rata mati. Ada nggak yang meninggal gara-gara suara? Banyak. Ada yang karena jantungan, kaget nih. Tapi ada yang energi suara itu melampaui getaran energi manusia. Itu kalau yang namanya jet hipersonik lewat, terbang rendah, ini kaca-kaca semua pecah. Saking kuatnya suara. Nah ini bukan hanya suara tauhiyah, ini bukan hanya suara hipersonik pesawat itu, bukan. Lebih dari itu. Lalu kemudian bagaimana kaum Ad? Birihin sarsari. Mandinya itu karena rih itu angin yang bertiup terus menerus. Birihin sarsari angin. Berapa lama ditiup angin yang terus menerus itu? Sakharha sab'alayalin wa samaniyatin ayyam. Sakharha sab'alayalin, sab'ah itu 7 malam, wa samaniyatin ayyam 8 hari. Mati kontak. Matinya bagaimana? Seperti pokok kurma yang kosong. Saya dulu ketika awal pandemi itu yang banyak mati kan di wilayah dingin di Cina, di Wuhan. Ada yang tergambarkan orang sedang berdiri tertiup oleh angin yang dingin, tumbangnya begini. Kira-kira begitu. Ternyata memang kalau tiupan angin itu bisa menghabiskan apa yang di dalam. Itu peristiwa Samud dan kaum Ad yang mengingkari tauhid. Lalu kemudian dalam surah yang sama ayat ke-85, wa ila madyana akhahum Syu'aib qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Juga begitu kaum Syu'aib. Di Madyan, penduduk Madyan juga diberi informasi tentang tauhid. Lalu dalam surah Al-Maidah ayat 117, ma qultu lahum illa ma amartani bihi
Anibudullaha rabbi wa rabbakum. Ini dalam surah Al-Maidah ini kepada siapa? Kepada umatnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi ayat sebelumnya Allah bertanya kepada Isa alaihissalam, apa engkau yang membuat sehingga umatmu menyembah engkau dan dirimu sebagai Tuhan? Lalu Nabi Isa alaihissalam menjawab di ayat 117, ma kuntu lahu illa ma amartani anibudullaha rabbi wa rabbakum. Kata Nabi Isa, aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali yang engkau perintahkan, sembahlah Allah Tuhanmu dan Tuhanmu. Tergambar tauhid itu ternyata adalah perintah Allah dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga kita hari ini. Seluruh rangkaian perintah Allah kepada Nabi dan Rasul tiada lain adalah kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu baginda Nabi bersabda, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan keikhlasan dan menjadi seorang yang mukhlis, ucapannya ikhlas, kemudian orangnya juga mukhlis, dakhala jannah, maka akan masuk ke dalam surga Allah. Oh, gampang banget mengucapkan la ilaha illallah bisa masuk orang dalam surga. Enggak gampang. Saya tanya yang di tempat ini, berapa lama dari 24 jam waktu yang kita lewati mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Gak banyak yang Bapak Ibu ucapkan. Jujur aja. Kalimatnya jangan spesifik begitu. Kalimatnya sederhana saja. Berapa banyak Bapak Ibu ingat kepada Allah dalam hitungan 24 jam? Tidak banyak yang ingat kepada Allah. Gak gampang ucapan la ilaha illallah itu diucapkan oleh lisan kita kalau tidak ada dalam hatinya tauhid kepada Allah. Bahkan ada yang terang-terangan ngomong la ilaha illallah bid'ah. Itu apa-apaan itu berzikir la ilaha illallah sampai gede-gede ini. Nabi nggak ngajarkan begitu. Kata siapa? Tengok Al-Qurannya dari ujung awal baginda Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad, semuanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bid'ah dari mana? Ilmu dari mana? Bid'ah dari mana? Hati-hati, jangan sampai di akhir zaman ini Anda tak masuk dalam gerbongnya tauhid. Kita semua harus berpikir merenung untuk belajar mengucapkan itu dari lisan kita. Karena tak mungkin lisan mengucapkan tauhid kalau qalbunya tidak bertauhid. Berat, Pak. Apalagi kalau udah sakaratul maut. Berat ucapin itu. Di sakaratul maut terakhir, namanya Fir'aun mengucapkan itu. Mengucapkannya. Dikejar itu umatnya Nabi Musa itu. Begitu umat Nabi Musa sudah nyebrang, dia masih di tengah. Air merapat. Lalu apa ucapan Fir'aun ketika itu? La ilaha illa. Ucapannya itu, tiada Tuhan selain Allah. Yang apa? Kalimatnya la ilaha illa banu Israil. Jadi aku mengucapkan la ilaha, tiada Tuhan selain Tuhan di Bani Israil. Itu kalimatnya. Maka ayat berikutnya kata Allah, kenapa engkau baru ngomong sekarang itu? Setelah kematianmu datang. Tapi berbeda dengan orang yang sering mengucapkan kalimat tauhid, tatkala ditelan oleh ikan nun, Nabi Yunus alaihissalam dalam ikan nun itu berzikir kepada Allah. Apa zikirnya? Zikirnya zikir tauhid.
la ilaha illa anta. Tiada Tuhan selain dirimu. Mengkhotob hadap-hadapan dengan Allah. Kenapa? Karena ketika di luar perut ikanmu, sebelum makan oleh ikanmu, zikirnya kepada Allah terus. Maka tatkala berada dalam kegelapan, dia masih ingat Allah dan berhadap-hadapan dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Menyadari kezaliman dirinya dan dia ingat Tuhan yang berada di hadapannya. Tapi Fir'aun tidak. Di tengah samudra dia mengatakan tiada Tuhan selain Tuhannya Bani Israil. Dia ngomongnya begitu. Kenapa? Kan nggak kenal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang ada satu riwayat dari Anas bin Malik. Beliau mengisahkan pada suatu saat Nabi bersama dengan Mu'adz. Jadi Mu'adz itu diboncengkan lah, dipakai keledai, namanya Ufair keledai. Kata Nabi, wahai Mu'adz. Mu'adz menjawab, aku penuhi panggilanmu wahai Rasulullah dengan senang hati. Labbaik ya Rasulullah, aku penuhi panggilanmu ya Rasulullah. Sampai 3 kali, wahai Mu'adz, labbaik ya Rasulullah, wahai Mu'adz, labbaik ya Rasulullah. Lalu Nabi bersabda, tak ada seorang pun yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah secara jujur dari dalam hatinya, kecuali pasti Allah akan mengharamkan dia tersentuh oleh api. Jadi ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah diucapkan dengan lisan, diikuti dengan qalbu yang ikhlas, maka diharamkan orang itu disentuh oleh api neraka. Lalu kemudian Mu'adz berkata, wahai Rasulullah, apa tidak sebaiknya saya sampaikan ini kepada orang-orang agar mereka semua gembira? Apa enggak ada, apa sebaiknya umumkan aja itu? Kata Rasulullah, kalau disampaikan nanti mereka justru bersandar kepadanya, malas beramal. Jadi memang orang-orang yang berzikir la ilaha illallah juga jangan malas beramal. Jaminan surga ya, tapi beramal harus terus dilakukan. Ikhtiar harus terus dilakukan. Jangan zikir terus diteruskan, tapi jangan sampai aktivitas yang lain tertinggal. Yang jelek kan begitu, orang yang berzikir kok jadi malas, terbalik. Maka jangan sampai seperti itu. Zikir tauhid harus kita tanamkan ke dalam kalbu kita, dan amal kita jangan sampai kita tinggalkan. Kewajiban kita kepada keluarga, kepada anak, kepada istri, kepada masyarakat, kewajiban sosial kita jangan sampai dilupakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu